kita akan membedah dengan Mas Andi Wijayanto, pengamat intelijen dan militer. Sebetulnya ada apa di balik penunjukan Jenderal Andika Pertama sebagai calon Panglima TNI? Selamat siang Mas Andi. Selamat siang. Sehat Mas? Mas, kita hari ini mendapat surprise kejutan nih. Jenderal TNI Jenderal TNI Andika Perkasa dicalonkan sebagai Panglima TNI dan akan menjalani uji kepatutan di DPR. Tapi sebetulnya menurut Mas Andi, bila merujuk pada penunjukan Panglima TNI di era SBY 10 tahun berkuasa, pakem rotasi matra diterapkan. Lalu kenapa di era sekarang tidak menggunakan pakem rotasi matra dari 3 matra itu, Mas? Ya, satu, di Undang-Undang TNI, rotasi itu bukan keharusan. Itu sifatnya normatif ya, karena kata yang dipakai itu dapat dijabat bergilir antar matra, bukan kata harus dijabat bergilir. Jadi ada harapan itu ada rotasinya, biar kalau tidak terjadi masa dari 45 sampai 2004 itu Panglima ABRI-nya cuma dari Angkatan Darat. Lalu di masa SBY sekalipun rotasinya dilakukan, tapi tidak giliran, tidak AD-AL-AU, AD-AU-AL, itu tidak. Ya, yang paling sering sih dari AD ke AD lagi, atau dari AU ke AD, lalu ke AL, ke AD lagi. Jadi tidak bergiliran antar ketiga matra itu. Ya, di masa Pak Jokowi, dari Pak Muldoko Angkatan Darat ke Pak Gatot Angkatan Darat, lalu ke Pak Hadi Angkatan Udara, kembali ke Pak Andika Angkatan Darat. Jadi rotasinya memang tidak bergilir, sehingga sekarang cenderung tidak memberi kesempatan kepada Angkatan Laut, tapi pada dasarnya perputaran antar angkatannya tetap dilakukan sesuai dengan hal normatif di Undang-Undang TNI. Artinya ada pertimbangan strategis lain yang dimiliki oleh Pak Jokowi untuk memilih calon Panglima? Oh iya, normalnya Presiden memiliki beberapa pertimbangan. Kalau pertimbangan rotasi, maka Pak Yudo memang yang akan menjadi terdepan. Kalau pertimbangannya pembentukan komando gabungan, kecenderungannya ada di Pak Fajar dengan Pak Yudo, karena keduanya pernah menjabat Pangkogapilhan, sementara Pak Andika tidak pernah. Kalau pertimbangan regenerasi akan ke Pak Fajar, karena Pak Fajar yang paling junior, pensiun nanti baru April 24. Tapi kalau pertimbangannya misalnya kendali operasi militer, sekarang ada 3 operasi militer selain perang yang dijalankan, ada operasi penanganan pandemi, ada POSO, ada Papua, maka peluang dari Angkatan Darat membesar karena operasi-operasi ini mengandalkan kedalaman gelar teritorial Angkatan Darat ketimbang 2 angkatan lain. Nah, menurut Mas Sandi, ini kira-kira apa sih yang jadi pertimbangannya Pak Presiden Jokowi nih, kan dari 3 calon yang sudah ditetapkan, kemudian kenapa sampai Pak Andika? Apa karena memang dia selalu berada dalam lingkaran yang dekat dengan istana, ataukah karena memang sudah mau dekat masa pensiunnya November 2022 nanti, atau memang yang seperti Bang Andi bilang tadi bahwa di masa pandemi, atau karena kan harusnya memang sekarang ini kan jatahnya Angkatan Laut ya, kalau kita lihat dari yang tadi Mas bicarakan tadi. Iya, kalau pakai prinsip rotasi memang Angkatan Laut ya, apalagi Pak Jokowi punya doktrin poros maritim dunia, tapi belum pernah punya panglima yang Angkatan Laut. Jadi tampaknya rotasi bukan yang pasti bukan menjadi pertimbangan utama saat ini. Ya, dilihat yang satu tadi senioritas, yang kedua ya kalau kedekatan personal, Pak Andika yang pernah menjabat dan pas Pampres di ring 1 tentunya memiliki kedekatan personal. Ya, ada ke Presiden. Yang ketiga tadi kendali operasi. Yang keempat mungkin kerangka waktu pemilu 2024. Pak Yudo itu akan pensiun November 23, Pak Fajar April 24.
Kalau pemilunya dilakukan di Mei 2024, maka baik Pak Yudo dengan Pak Fajar kalau menjabat Panglima TNI itu digantinya di tengah-tengah masa kampanye yang suhu politiknya saat itu akan panas banget dan anggota DPR-nya juga lagi fokus untuk pemilu legislatif. Nah, kalau Pak Andika tidak terganggu dengan kerangka waktu pemilu karena pensiun Desember 22 sehingga Presiden sudah bisa punya Panglima lagi di 31 Desember 22 sebelum tahapan pemilu dimulai. Tahapan pemilunya kira-kira akan mulai Maret 23. Jadi Pak Andika secara kerangka waktu 2024 ideal karena harus diganti sebelum tahapan pemilunya mulai. Kalau kita lihat jenjang karirnya Pak Jenderal Andika ini, Mas Andi, ini kan kayaknya dari 2018 itu kayaknya cepet banget. Jadi ada 3 kali pergantian dari dia, kemudian dia Pangkostrat cuma 5 bulan, kemudian jadi Kepala Staf Angkatan Darat dari 22 November 2018 kalau nggak salah kemarin KSAD. Dan sekarang November 2021 insya Allah mau dilantik jadi Panglima TNI. Nah, kalau ngelihat dari karir yang begitu cepat dalam 3 tahun terakhir ini, kira-kira menurut Mas Andi ini gimana nih untuk pemimpinan Panglima yang akan disandang oleh apa yang dipegang oleh Pak Andika? Ya, secara jenjang karir Pak Andika lengkap ya, mulai dari Danrem, lalu pernah di Puspen, lalu dan Pas Pampres, Pangdam pernah, Kodiklatat pernah, Pangkostrat, lalu akhirnya Kasat. Ya, memang itu karir perwira yang akan menuju ke bintang 4, apakah di Angkatan Darat atau sekarang ke TNI. Tapi yang saya lihat selama masa kepemimpinan Pak Andika di Angkatan Darat itu ada 3 kinerja utama lah yang menonjol. Yang pertama, Pak Andika menyelesaikan reorganisasi TNI Angkatan Darat. Sehingga sekarang struktur TNI Angkatan Darat di masa Pak Andika itu signifikan berbeda dengan apa yang dulu ada di masa Pak Mulyono atau Pak Gatot Nurmantio sebagai Kasat. Ya, ada jabatan-jabatan yang mengalami peningkatan bintangnya sehingga seperti misalnya dan Kodiklatat, dan Pusterat, dan Pusenif sekarang itu bintang 3. Yang sebelumnya adalah bintang 2. Itu signifikan perubahannya, penguatan organisasinya signifikan. Yang kedua, Pak Andika berhasil merumuskan lebih dari 40-an doktrin, mulai dari doktrin dasar, doktrin gerilya, sampai petunjuk lapangan. Ini tidak terlalu muncul di publik, tapi kerja senyap ini dilakukan selama Pak Andika menjadi Kasat. Ya, penjurunya ada di Dan Kodiklatat, Letjen Putranto, tapi berhasil menyelesaikan 40-an doktrin dari beragam tingkatan. Itu luar biasa untuk seorang Kepala Staf Angkatan. Yang ketiga, yang sangat menonjol, keberhasilan melakukan latihan gabungan bersama Angkatan Darat Amerika Serikat, perisai Garuda Shield. Itu latihan militer terbesar yang pernah dilakukan oleh TNI dari 45 sampai sekarang. Apakah menurut Mas Andi tadi dengan banyaknya pelatihan Indonesia dengan Amerika kemarin, bahkan di beberapa tempat yang pertama itu sempat jadi ramai diperbincangkan karena lagi panas-panasnya pandemi nih. Apakah ini sebagai salah satu promosi ataupun ya untuk lebih berkandidat lah itu? Bisa jadi ke situ nggak itu? Salah satu ya upaya. Kalau memakai komunikasi media ya, itu ya namanya spike banget ya, latihan bersamanya. Tapi Pak Andika memang jago di media, ya, mulai dari postur tubuh ya yang kekar sampai kepada ke cara Pak Andika melakukan pendekatan ke prajurit. Misalnya ya, kalau melihat Instagramnya TNI AD itu penuh, setiap minggu pasti ada saja renovasi rumah prajurit. Ya mungkin ini Kepala Staf Angkatan Darat pertama yang mengadakan mobil dinas yang kompak seragam untuk semua satuan Angkatan Darat, itu Pak Andika. Ya, Pak Andika sejak di Puspen memang sadar betul bahwa komunikasi media itu harus disiapkan secara serius sehingga platform media Angkatan Darat memang berhasil mengangkat kinerja Pak Andika. Nah, kalau misalnya satu lagi nih Mas Andi,
kan ini Pak Andika udah dari Kasat jadi Panglima TNI, udah hampir dipastikan lah ya. Kira-kira yang untuk Kasat ini udah terang belum atau masih agak abu-abu gitu atau dengan beberapa calon yang ada? Calonnya idealnya yang sekarang menduduki jabatan strategis bintang 3. Ya, itu bisa Kasat, bisa dan Kodiklasat, bisa dan Pusterat, Pusenip dan seterusnya. Tapi kalau dilihat dari sisi angkatan dan pensiun, maka yang terdepan itu Pak Eko Margiono, Letnan Jenderal TNI, sekarang jabatannya Kasum TNI. Itu keren banget itu jabatannya Pak Eko. Dan Denkopasus, Pangdam Jaya, Pangkostrat, lalu Kasum TNI Angkatan 89 yang pensiunnya masih nanti 2025. Nah, yang kedua adalah Pak Dudung, Pangkostrat. Ya, Pak Dudung pernah Gubernur Akmil, Pangdam Jaya, lalu Pangkostrat dari Angkatan 88 yang pensiunnya November 23. Ya, kalau untuk saya, ya kedua perwira tinggi ini yang terdepan peluangnya untuk menjadi Kasat, Pak Eko dan Pak Dudung. Baik, Mas Andi. Tadi Mas Andi menyebutkan ada faktor kecocokan atau chemistry gitu kan, terkait pemilihan Panglima ini. Tapi ada sejarah juga Presiden Jokowi pernah memilih Gatot Nurmantio karena alasan kecocokan, tapi kemudian di ujung masa jabatan Panglimanya Pak Gatot justru melakukan manuver gitu untuk mengejar ambisi duduk di RI 1. Ya, itu faktor X ya. Ketika ada manuver peci putih dari Pak Gatot ya, terkait dengan dinamika politik saat itu, yaitu faktor X yang tidak terbaca pada awal nominasi Pak Gatot dari Kasat menjadi Panglima TNI. Ya, moga-moga hal seperti itu faktor X-nya bisa dieliminasi ke depan. Baik, Mas Andi, kemudian pertanyaan terakhir, dengan terpilihnya Jenderal Andika ini sebagai calon Panglima TNI, apakah ada pergolakan di tubuh TNI di 3 matra ini? Saya lihat kecenderungannya tidak, ya, karena TNI hierarki komandonya sangat ketat dan di organisasi TNI yang baru kalau dilihat itu relatif proporsional pembagian jabatan-jabatan strategis terutama bintang 3 antara Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Ya, contoh terbaiknya misalnya Kogab-Wilhan. Kogab-Wilhan itu rata Pangkogab-Wilhan 1 bintang 3 Angkatan Laut, Pangkogab-Wilhan 2 bintang 3 Angkatan Udara, Pangkogab-Wilhan 3 bintang 3 Angkatan Darat. Ya, tiga-tiganya rata. Jadi kecenderungan ada friksi karena penunjukannya bukan rotasi ke Angkatan Laut tapi kembali ke Angkatan Darat, saya pikir akan sangat-sangat kecil di tubuh organisasi TNI. Baik, terima kasih Mas Andi Wijayanto, pengamat intelijen dan militer sudah bergabung bersama kami.